Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari petang hingga sore. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan di rumah. Kebetulan informasi dari Pemprov DKI di tanggal 14 September, tepatnya di hari Senin, diterbitkan sebuah aturan baru yaitu PSBB atau lockdown diperketat di daerah DKI Jakarta karena zonanya semakin darurat lagi. Jadi untuk anak-anak, pesan Pak Iqbal jangan keluar di rumah, olahraga tetap di dalam rumah atau di depan teras rumah kalian. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran jarak jauh. Materinya kita lanjut di bab 3 atau pelajaran 3 tentang kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lempar dan lompat. Mungkin kalian sudah pernah dengar kata-kata atletik. Nah, di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang pembelajaran atletik. Nah, atletik merupakan cabang induk semua olahraga, entah dari olahraga yang lain, olahraga akuatik, kemudian permainan bola besar hingga permainan yang lain. Itu cabangnya dasarnya dari olahraga atletik. Karena atletik itu dari gerakan kita sehari-hari, entah berjalan ataupun berlari, melempar, melompat, di situ ada gerakan atletik. Nah, di event-event turnamen sekelas internasional pun sangat bergengsi banget karena atletik di Olimpiade itu benar-benar sangat luar biasa. Di event internasional seperti SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Di tingkat nasional pun kita sering adakan pekan olahraga nasional ataupun. Nah, di atletik ada beberapa pembagian. Contohnya seperti gerakan lari, jalan, lempar, dan lompat. Kemudian ada lagi cabang yang lain yaitu cabang lompat jauh, lompat tinggi. Nah, yang sekarang kita bahas di hari ini, teman-teman bisa dibuka halaman 57. Kita akan bahas tentang gerak dasar, jalan, lari, dan lompat. Kita akan mempraktikkan gerakan latihan yang pertama, latihan gerak dasar, jalan, dan lompat. Pertama latihan gerak dasar, jalan, kemudian melompat. Di situ ada keterangannya di halaman 57. Pertama kita jalan dulu, kemudian lintasannya pada saat kita melompat itu jaraknya 5 meter. Nah, kita kembali lagi di keterangan yang latihan yang kedua, latihan gerak dasar, lari dan lompat. Yang pertama jalan dan lompat, yang kedua lari dan lompat. Nah, yang lari kita dengan lari sprint, kita pakai start berdiri aja. Kita pakai start berdiri atau start jongkok, jangan usah start jongkok, kita pakai start berdiri aja. Kemudian kita akan melakukan gerakan melompat. Jadi kombinasi adalah penggabungan suatu gerakan teknik dasar. Kombinasi ada gabungan beberapa macam gerakan menjadi sebuah gerakan teknik dasar, itu namanya kombinasi. Nah, di sini kita akan membahas kombinasi gerakan jalan, kemudian lari, kemudian lompat. Nah, yang ketiga, kombinasi gerak jalan, lari, lompat tanpa alat. Yang ketiga kita tanpa alat. Nah, yang pertama kan alatnya kita pakainya lintasan nih, larinya nih. Kita ada tandanya dan kita praktekkan, Pak Iqbal praktekkan di video kali ini biar kalian paham, bisa dipraktekkan di rumah. Tapi prakteknya di depan teras rumah kalian. Kalau kalian punya lapangan di dekat rumah nggak apa, yang penting jangan keluar di area lingkungan rumah kalian, jangan jauh-jauh. Kemudian yang keempat, kita akan praktek kombinasi gerak jalan, lari, lompat dengan alat. Sampai halaman 59. Oke. Jadi cabang olahraga atletik sangat digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia. Seperti olahraga lari santai atau disebut dengan jogging, lari sprint atau lari cepat, kemudian lompat jauh, lompat tinggi. Jadi gerakan dasar dari olahraga itu diambil dari gerakan atletik. Ingat-ingat ya. Nah, sebelum kita membahas tentang jauh materi atletik, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa, kemudian habis selesai berdoa kita biasa melakukan peregangan atau pemanasan. Setelah pemanasan, kita baru melakukan gerakan inti yaitu praktek materi tersebut.
Oke, kita langsung aja, kita mulai di materi. Ada berdoa. Oke, doa selesai. Oke, Pak Iqbal, ingat-ingat. Jadi jangan lupa kalian tetap berolahraga, jangan takut untuk berolahraga. Olahraga membuat tubuh kita semakin sehat, semakin kuat. Daripada istilah ada pepatah mengatakan, daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah dulu. Baik kita mencegah daripada mengobati. Oke? Kesehatan pun menjadi salah satu faktor paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena harta yang paling mahal selain keluarga yaitu kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan aktivitas bebas, entah kita berkomunikasi kepada keluarga ataupun pada teman ataupun kita bermain. Paling penting harus jaga kesehatan. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, virus corona semakin melonjak kenaikan tingkatnya. Jadi kita sebagai orang yang patuh terhadap aturan pemerintah harus jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Oke? Kita mulai dengan gerakan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan praktek yang pertama, gerakan dasar jalan dan lompat. Nah, di sini kita akan kasih tanda. Nah, Mbak Iqbal akan mempraktikkan dengan jaraknya pakai kon. Oke, kita di sini berjalan dulu. Kita akan melakukan dengan berjalan. Jadi gerakan berjalan mungkin teman-teman sudah tahu. Jalan mah gampang, Pak. Jadi jalan ayunan kakinya bergantian depan dan belakang. Kemudian ayunan tangan pun dari tangan kanan dan kiri pun saling bergantian. Ingat, pada saat berjalan tubuh tidak boleh terlalu bungkuk ke depan. Jadi posisi tubuh nih pada saat kalian berjalan tidak boleh terlalu bungkuk kayak gini. Kemudian posisi tubuh pun tidak boleh terlalu agak ke belakang. Jadi posisinya agak tegak kayak gini. Kita akan praktekkan gerakan berjalan. Kemudian melompat. Kita ulang lagi. Nah, yang kedua berlari sambil melompat. Kita berlari dari sini. Nah, pada saat kalian berlari beda ya, berlari sama berjalan itu berbeda. Gerakan berlari langkah kakinya semakin panjang, beda sama jalan. Kalau jalan itu gerakan kakinya itu langkah kakinya terlalu pendek. Jadi kalau lari langkah kakinya itu panjang. Bedanya jalan sama lari jalan segini. Nah, kalau
lari, langkah kakinya panjang, dibuka. Oke, kita mulai. Kita ulang lagi. Oke, yang ketiga, kombinasi gerak jalan lari dan lompat tanpa alat. Nah sekarang tanpa alat, kayak tadi kombinasi berjalan kemudian melompat, jalan berlari dan melompat. Kita jalan dulu, kemudian lari, lompat. Oke, ulang lagi, kombinasi gerak berjalan, lari dan lompat. Nah pada saat lompat, tangannya boleh diangkat ke atas, bisa juga tangannya di posisi bawah. Langkah pun ada dua, bisa kedua kakinya diangkat pada saat kalian posisi terbang di atas udara, bisa juga dengan lompatan satu kaki. Kalian bisa dipahami, ntar bisa dilihat di videonya. Kemudian yang keempat, kombinasi gerak jalan, lari lompat dengan alat. Nah di sini Pak Iqbal akan mempraktikkan dengan alatnya memegang kon. Oke, kita berjalan dulu sambil membawa alat. Kemudian lari. Ulang lagi, berjalan, lari. Oke, cukup sekian. Semoga kalian bisa dipraktekkan di rumah dan bisa dipahami video tentang materi atletik ini. Kita akan ketemu di bulan Oktober, awal Oktober, karena di tanggal 21 kita akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Nah di pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ujian praktek PJOK. Ntar Pak Iqbal kasih materinya di WA Group. Oke? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap kalian produktif di hari-hari libur. Kita isi dengan kegiatan berfaedah, kegiatan yang baik. Di hari libur, di hari Minggu kalian bisa olahraga di dalam rumah ataupun di luar lingkungan rumah kalian. Jangan pergi jauh-jauh, karena posisinya kita akan lockdown lagi atau PSBB lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.